Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai oleh Mosi. Dewan ini percaya bahwa pembelajaran daring memberikan lebih banyak dampak positif dibandingkan dampak negatif. Baik, Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Salma Nadia Rahma sebagai pembicara pertama, lalu Raditya Ahmad Yusuf sebagai pembicara kedua, dan Ati Wanci Mustari sebagai pembicara ketiga. Kami dari tim oposisi. Baik, latar belakang kami konten terhadap musik tersebut atas dasar analisis World Bank atau Bank Dunia di Indonesia yang merilis data terkait dampak belajar online selama pandemi COVID-19 kepada kemampuan belajar anak. Ternyata dampak belajar online tidak bisa digeneralisasi. Nah, hasilnya siswa miskin kena dampak paling parah. Studi terbaru Bank Dunia kemudian membandingkan kemampuan siswa SD kelas 4 pada sebelum pandemi COVID-19 2019 dan setelah pandemi rendah 2023. Hasilnya, siswa kelas 4 SD di Indonesia pada tahun 2023 kehilangan keterampilan matematika setara 11,2 bulan, keterampilan bahasa berkurang setara 10,8 bulan dibandingkan dengan siswa kelas 4 SD pada tahun 2019. Bank Dunia mencatat siswa miskin menghadapi dampak yang lebih parah dari belajar online. Salah satu penyebabnya adalah akses internet yang tidak mumpuni dan juga tidak merata. Nah, berdasarkan temuan Bank Dunia, siswa dari keluarga miskin atau berpenghasilan rendah mengalami dampak yang lebih besar dengan kehilangan sebesar 18,1 dan 27,2 bulan pembelajaran matematika dan bahasa, mengakibatkan melebarnya ketimpangan hasil belajar. Lama jam pembelajaran, akses internet maupun pengalaman masalah kesehatan atau kematian seseorang yang dekat juga berkorelasi dengan hasil pembelajaran yang lebih rendah dan atau penurunan kemampuan belajar yang lebih besar. Selain mengenai analisis World Bank, adapun UNICEF menyelenggarakan survei pada 18 sampai 29 Mei 2020 dan 5 sampai 8 Juni 2020 lalu. Nah, selama survei, UNICEF menerima lebih dari 4.000 tanggapan dari siswa di 34 provinsi di Indonesia melalui kanal Q-Report yang terdiri dari SMS, WhatsApp, dan Messenger. Nah, bukan tanpa alasan bila siswa merasakan nyaman saat harus belajar dari rumah ketimbang di sekolah. Survei juga mendapati selama belajar di rumah, 38% siswa yang menjadi responden mengatakan kekurangan bimbingan dari guru menjadi kendala utama. Sementara 35% menyebutkan akses internet yang buruk. Jika pembelajaran jarak jauh terus berlanjut, lebih dari setengah atau 62% responden mengakui membutuhkan kuota internet. Berdasarkan analisis tersebut, pembelajaran daring atau sekolah online memberikan kesulitan terhadap masyarakat Indonesia yang terbatas akan sarana dan prasarana seperti device dan kuota internet saat pembelajaran daring. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran melalui daring membuat siswa posisi malas untuk menerima pembelajaran yang tidak dapat menerima atau menyerap ilmu dengan baik. Maka dari itu kami kontra terhadap prosedur tersebut. Terima kasih. Baik, saya sebagai pembicara kedua dari pihak oposisi akan melanjutkan dengan menyampaikan argumen kontra kami terhadap mosi debat, yaitu Dewan percaya kalau pembelajaran daring memberikan lebih banyak dampak positif daripada negatif. Yang pertama, mari kita lihat dari segi pembelajaran terlebih dahulu. Kita semua tahu bahwa pembelajaran daring mengakibatkan guru tidak bisa secara langsung mengawasi ataupun membimbing anak didiknya. Hal ini menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan. Yang pertama, jika guru tidak dapat mengawasi anak didiknya secara langsung dalam pembelajaran, maka siswa merasa dirinya dibebaskan dan kehilangan rasa tanggung jawabnya sebagai siswa. Tentu ini bukanlah hal yang kita inginkan. Bisa saja di saat guru sedang menjelaskan materi, si anak itu entah tertidur atau bahkan bermain game. Tentu saja hal ini yang memprihatinkan. Kedua, katakanlah si murid itu bisa bertanggung jawab dengan tugasnya. Dia selalu memperhatikan, tapi hal itu tidak bisa menjadi acuan bahwa murid tersebut memahami keseluruhan materi yang disampaikan oleh gurunya melalui pembelajaran daring. Disinilah terhambatnya peran bimbingan seorang guru karena pembelajaran daring. Dalam pembelajaran daring juga, kekompetenan guru diuji. Karena tidak jarang seorang guru dalam pembelajaran daring itu bersikap abai seperti memberikan tugas atau memberikan materi sama sekali. Hal ini terjadi karena guru terkadang lebih mementingkan tugas administrasi sekolah daripada mengajar anak didiknya. Kami juga ingin menyoroti bahwa penilaian dan evaluasi terhadap pembelajaran daring
seringkali tidak berjalan dengan efektif ketika siswa mengerjakan tugas atau ujian secara daring. Lebih sulit bagi guru untuk memastikan kejujuran akademik. Banyak kasus di mana siswa melakukan kecurangan, baik itu menyalin jawaban dari internet atau bekerjasama dengan teman untuk pengawasan ikutan. Selain itu, guru juga kesulitan memonitor perkembangan belajar siswa secara akurat. Dalam kelas tatap muka, guru dapat langsung melihat ekspresi wajah siswa apakah mereka memahami materi atau tidak, sehingga dapat memberikan bimbingan yang tepat. Hal ini tidak terjadi dalam pembelajaran daring, di mana guru tergantung pada hasil ujian yang mungkin tidak mencerminkan kemampuan siswa secara keseluruhan. Pembelajaran daring yang cenderung berbasis materi standar dan tugas yang terbatas pada platform online seringkali mengurangi kesempatan siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Akibatnya, keterampilan berpikir kritis dan kreatif yang sangat penting bagi masa depan siswa tidak berkembang dengan optimal dalam pembelajaran daring. Dengan demikian, kami pihak oposisi secara tegas menolak aksi debat ini. Kepada Dewan Juri yang hormat, saya sebagai pembicara ketiga dari tim mahasiswa kami yang argumen dari tim pemerintah yang dari Dewan ini percaya bahwa pembelajaran daring memberikan lebih banyak dampak positif dibandingkan dampak negatif. Hal ini didukung oleh berdasarkan hasil survei tentang evaluasi pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh Kemendikbud. 90% mahasiswa lebih memilih kuliah luar jaringan atau tatap muka di kelas dibandingkan dengan kuliah dalam jaringan daring atau kuliah online. Hal ini dikarenakan pembelajaran daring memang kurang efektif dilakukan karena sebagian besar menimbulkan masalah baik dari sisi pendidikan ataupun kependidikan maupun institusi pendidikan. Banyak faktor yang menyebabkan pembelajaran daring yang kurang efektif. Yang pertama adalah infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi atau yang bisa disingkat TIK yang belum siap mendukung pembelajaran jarak jauh. Contoh kecilnya disebabkan oleh fasilitas di Indonesia, internet itu belum mencakup seluruh wilayah. Yang kedua, transfer pengetahuan yang dilakukan dalam proses belajar mengajar oleh pendidik, dosen maupun guru kepada peserta didik mahasiswa maupun siswa yang dilakukan secara daring tidak berjalan sebagai mestinya. Yang ketiga, dengan pembelajaran daring mendapat kurangnya pengawasan peserta didik dikarenakan tidak ada interaksi secara langsung. Yang keempat atau yang terakhir adalah pembiayaan pembelajaran yang membutuhkan biaya yang cukup mahal untuk melaksanakan proses belajar mengajar seperti biaya kuliah kuota internet ataupun perangkat komputer, laptop maupun handphone. Dalam konteks ini, di Indonesia masih ada yang namanya daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Istilah ini untuk menyebut wilayah Indonesia yang memiliki kondisi geografis yang kurang berkembang dibandingkan daerah lainnya dalam skala nasional. Tidak efektifnya BDR berdasar pada permasalahan-permasalahan yang lebih mendasar. Yang pertama, terbatasnya akses infrastruktur pendidikan. Ketersediaan infrastruktur yang dasar dapat mendukung terselenggaraan layanan pendidikan seperti akses jalur transportasi, darat, laut maupun udara. Sarana transportasi dan jaringan komunikasi merupakan kebutuhan krusial bagi wilayah terisolir. Yang kedua, ketersediaan tenaga pendidik yang kurang. Jumlah guru yang terbatas membuat mengajarnya lebih dari satu pelajaran ataupun mengajar tidak sesuai dengan bidang keahlian. Kurangnya jumlah guru di daerah 3T sebenarnya merupakan persoalan yang lama. Menurut laporan analisis dari Divisi Penelitian Perkembangan Kompas Data Neraca Pendidikan Daerah INPD 2020 menunjukkan bahwa daerah 3T di Indonesia masih kekurangan guru sebanyak 21.676 orang. Oleh karena ini, banyak guru yang tidak berkompeten dalam kegiatan belajar dan mengajar. Baik, saya sebagai pembicara simpulan dari tim oposisi akan memberikan kesimpulan mengapa kami menolak aksi debat kali ini, yaitu Dewan Juri percaya pembelajaran daring memberikan lebih banyak dampak positif dibandingkan dampak negatif. Kesimpulannya, pembelajaran jarak jauh di Indonesia, khususnya di daerah 3T, menghadapi banyak tantangan, termasuk infrastruktur yang tidak memadai, kurangnya interaksi dan pengawasan, serta ketersediaan dan kualitas tenaga pendidik. Pendekatan yang berbeda dan sesuai konteks diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pendidikan di wilayah ini. Hal
agar dapat mengatasi permasalahan mendasar yang ada guna mencapai pemahaman pendidikan yang lebih baik.